ketika awan menutup hati karena kesedihan begitu dalam, kekecewaan begitu besar, dan harapan terasa hilang, saat itulah iman benar-benar diuji. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 9 Juni, judulnya Ayub. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 5. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Dalam Alkitab, untuk konteks kemunduran, Ayub bisa jadi tokoh pertama yang terlintas di benak kita. Ayub tidak hanya kehilangan semua hartanya, Ayub 1, 14-17, juga kehilangan 10 anaknya, ayat 18 dan 19. Kehilangan kesehatannya, Ayub 2 ayat 7. Bahkan istrinya mengatakan untuk mengutuki Allah dan mati saja, ayat 9. Setelah beberapa waktu, 3 sahabat datang, duduk bersama Ayub. Mereka begitu terkejut melihat keadaan Ayub, hingga mereka duduk diam bersamanya selama 7 hari. Ayat 13. Akhirnya, ketika mereka berbicara, mereka memberikan alasan manusiawi mengapa kemalangan seperti itu menimpa Ayub. Dan saat membicarakannya, mereka secara tidak sengaja justru menambah penderitaan Ayub. Ketiga sahabat itu menyalahkan Ayub, mengatakan bahwa pasti ada dosa tersembunyi dalam hidup Ayub yang harus ia akui. Ayub pasal 8, pasal 11 dan 15. Bahkan mereka mengatakan, sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang, begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah. Ayub 18 ayat 21. Ayub menanggapi para sahabatnya dalam Ayub 19 ayat 23-27 dan Ayub 23 ayat 8-12. Terlepas dari tragedi yang mengelilinginya dan fakta bahwa ia tidak memahaminya, Ayub tetap setia. Ayub bertahan. Ayub tidak menyalahkan atau mengutuki Allah. Sebaliknya, ketika tergoda untuk menyalahkan Allah, Ayub menyatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Kita pun di tengah pertempuran yang sama. Iblis menimpa kita dengan rasa sakit, penderitaan, kehilangan, dan kesulitan sebagai bagian dari rencananya untuk merusak gambaran kita tentang Allah yang penuh kasih. Dalam masa-masa seperti itu, kita bisa memilih apakah menyalahkan dan menolak Allah atau berpegang kepada Allah sekuat tenaga. Meskipun pertempuran berkecamuk di sekitar kita, kita harus ingat bahwa dalam terang kekekalan, penderitaan kita saat ini hanyalah pencobaan sementara. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Ada begitu banyak hal dalam gambaran besar yang tidak kita lihat sekarang. Dan salah satu tantangan terbesar bagi seorang percaya adalah mempercayai Allah bahkan dalam masa tergelap sekalipun. Allah telah dalam banyak cara menyatakan kepada kita kasih-Nya nyata. Kita harus berpaut pada kebenaran penting ini, bahwa Allah adalah kasih, bahkan ketika kita tidak merasakannya saat itu. Jika kita sedang mengalami masa sulit saat ini, mari lari kepada Allah. Ambil Alkitab, buku catatan, dan usahakan bersekutu bersama Allah di alam terbuka. Tuliskan kembali atau baca kembali Roma 5 ayat 3-5, ayat hafalan kita sepanjang pelajaran ini.
renungkan berbagai pekabaran dalam ayat-ayat ini, sambil percaya bahwa kasih dan pemeliharaan Allah atas kita adalah faktor yang paling pasti dan stabil dalam hidup kita. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Patriarch and Prophets halaman 162-163 dan Our High Calling halaman 324. Ayub pernah mengalami penderitaan yang sangat berat hingga ia merasa lelah dengan hidupnya. Namun, Tuhan tidak meninggalkan Ayub. Di tengah keputusasaan, Tuhan memberikan pengharapan dan mengingatkan Ayub bahwa masa depan masih ada di tangan Tuhan. Pada akhirnya, Ayub bangkit dari kesedihannya dan kembali percaya sepenuhnya kepada Allah. Dari jurang keputusasaan, Ayub mencapai puncak iman. Dengan keyakinan yang teguh ia berkata, "Sekalipun ia membunuhku, namun aku tetap percaya kepadanya." Kiranya ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita juga memiliki iman seperti Ayub, iman yang tetap percaya meskipun belum mengerti, tetap berharap meskipun keadaan tampak gelap, dan tetap berpegang kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kasih-Nya tidak pernah gagal. Memang lebih mudah percaya saat hidup berjalan baik dan kita merasakan berkat Tuhan. Namun, ketika awan menutup hati karena kesedihan begitu dalam, kekecewaan begitu besar, dan harapan terasa hilang, saat itulah iman benar-benar diuji. Kita perlu tetap percaya kepada Tuhan, meskipun belum melihat jalan keluar. Seringkali pengalaman yang paling menyakitkan justru menjadi pengalaman yang paling membentuk kehidupan rohani kita. Melalui masa-masa gelap, Tuhan mengajar kita untuk lebih bergantung kepadanya. Pengalaman itu menguatkan kita untuk menghadapi pencobaan yang lebih besar di kemudian hari. Karena itu, jangan biarkan keraguan mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Teruslah berpegang pada firman Tuhan, karena iman bertumbuh ketika kita mendengar dan mempercayai janji-janji Allah. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan akan dipimpin oleh hikmat-Nya dan dikelilingi oleh kasih-Nya. Roh Kudus akan menjadi penghibur yang selalu menyertai. Para malaikat Tuhan menjaga dan menguatkan kita, menolong kita berdiri di atas dasar iman yang lebih kokoh. Dari pengalaman yang berat itu, Tuhan dapat membangkitkan iman yang baru dan kehidupan rohani yang lebih kuat. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.